Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Fareja. Saya akan menjelaskan tugas pemodelan logis, yaitu menjelaskan tentang apa itu ERD. ERD adalah Entity Relationship Diagram, yaitu adalah pemodelan data logis. Jadi, pemodelan data logis ini adalah pengembangan dari model data konseptual. Itu sebabnya dalam proses pembuatannya model data ini dibuat lebih rinci dari model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual selesai dibuat. Model ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Terdapat juga beberapa komponen dalam model data ini seperti entitas, tipe data, dan jenis relasi. Entitas itu yang seperti ini, yang kotak-kotak ini. Entitas itu merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi, persegi panjang. Ada juga yang dinamakan entitas lemah. Entitas lemah ini digambarkan dengan lambang persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Seperti itu. Mengapa disebut dengan entitas lemah? Karena entitas tersebut harus terhubung dengan entitas lain. Sebab entitas lemah ini tidak dapat diidentifikasikan secara unik seperti entity yang ini, itu entity pegawai dan entity manager yang disupervise oleh staff. Kenapa ini bisa disebut entity lemah? Karena entity ini bergantung kepada entity staff. Lalu ada atribut. Jadi setiap entitas memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik pada entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang bisa digunakan di dalam ERD. Itu atribut seperti ini, nama, alamat, nomor telepon, gaji, anggaran, lembur, yang seperti ini itu dinamakan atribut. Nah, lalu ada tipe data, seperti nama tuh tipe datanya apa? Misalkan varchar, alamat tuh datanya apa, char, misalkan nomor telepon apa, kalau ID misalkan integer. Lalu ada relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih dari entitas. Relasi ini sendiri sering disebut dengan proses. Ada proses seperti apa ya, relasi one to one. One to one berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lainnya. Contohnya seperti mahasiswa dengan NIM. Jadi mahasiswa hanya bisa punya satu NIM. Jadi NIM hanya bisa dimiliki oleh mahasiswa satu satu ke satu gitu. Dan ada juga one to many. Jadi satu ke banyak. One to many memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari implementasi one to many ini adalah jurusan dengan mahasiswa. Gitu. Jadi jurusan bisa mengakses banyak mahasiswa, mahasiswa bisa hanya bisa mengakses satu jurusan. Jadi one to many. Lalu ada juga many to many, jadi banyak ke banyak, memiliki arti setiap entitas yang ada dapat memiliki relasi dengan entitas lain. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari relasi ini adalah mahasiswa dengan data terkait UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi dari sekian banyak mahasiswa bisa mengikuti sekian banyak UKM gitu. Jadi banyak ke banyak. Nah, untuk contohnya seperti di sini relasi one to many. Jadi eh, dari satu, oh maaf maaf, ini tuh relasi rekursif. Jadi si relasinya itu mengarah berbalik kepada dirinya gitu. Karena ada eh, entity supervise. Jadi si staff itu eh, menugaskan staff-staff yang lain gitu. Di staff menugaskan pegawai, pegawai ditugaskan staff itu misalkan.
Lalu ada pegawai menangani pesanan, pesanan ditangani oleh pegawai gitu. Jadi ini adalah deskripsi relasinya gitu. Nah, ini contohnya adalah one to many. One to many jadi satu ke banyak. Jadi yang many itu ditandai dengan ada tanda garis tiga ini seperti kaki ayam. Ini many itu. Jadi kalau yang putus-putus seperti ini itu adalah opsional. Seperti ini one to many. Jadi pesanan bisa dipesan oleh pelanggan. Pelanggan bisa memesan pesanan seperti itu. Nah, ada juga di sini bad relationship. Bad relationship itu di relationship yang dilarang. Jadi pesanan itu hanya boleh diproses oleh entity pesanan, tidak boleh selain itu. Lalu di sini ada arc relationship. Arc relationship itu adalah uh, itu dari namanya dulu adalah arc itu adalah busur gitu. Lalu kenapa ini arc? Karena memiliki dua apa pilihan gitu. Jadi simbol yang digunakan untuk data model untuk mengindikasikan dua atau lebih relationship yang bermutualisme gitu. Seperti ini di program apa di rancangan laundry saya. Ini tuh kan paket pesanan tuh si pelanggan bisa memesan pesanan satuan, bisa bisa memesan pesanan kiloan gitu. Ada beberapa pilihan gitu. Lalu dari saya paling segitu saja. Bilahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.